Di desa kecil Tegal Harjo, udara pagi selalu terasa segar dan suara ayam jantan membangunkan setiap rumah dengan ramah. Di rumah sederhana yang dicat warna krem pucat, tinggal keluarga Adiwijaya, Ayah Bimo, Ibu Naya, anak laki-laki mereka Saka yang berusia 10 tahun, dan adik perempuannya Lila yang berumur 7 tahun. Rumah mereka berada di pojok jalan, dengan halaman depan cukup luas tapi sayangnya belum pernah dimanfaatkan. Selama bertahun-tahun, halaman itu hanya ditumbuhi rumput liar dan ditumpuki sepeda rusak, pot pecah, serta ember bocor. Suatu pagi, saat keluarga sedang sarapan, Lila memandang keluar jendela dan berkata, "Yah, kenapa halaman depan kita kosong terus ya? Padahal rumah Bu Rara sudah cantik, penuh bunga." Ayah Bimo tersenyum sambil menyeruput teh hangat. Itu karena Bu Rara suka berkebun. "Kalau begitu, kita juga bisa dong bikin taman," kata Saka. Matanya menyala semangat. "Tapi taman yang keren, yang bisa dipakai main, duduk sore, dan ada tempat baca juga." Ibu Naya tertawa kecil. "Kalau kalian serius, kita harus bekerja sama. Tapi kita nggak bisa boros. Harus pakai barang-barang yang kita punya." Lila dan Saka langsung berlari ke gudang kecil di belakang rumah. Mereka menemukan kaleng bekas, pot rusak, botol plastik, bahkan keranjang laundry yang bolong. "Ini semua bisa jadi bahan taman," teriak Lila sambil mengangkat baskom tua dengan semangat. Dan mulailah petualangan keluarga Adiwijaya dalam membangun taman depan yang penuh cinta, kreativitas, dan keajaiban. Hari-hari berikutnya dipenuhi kegiatan yang menyenangkan. Ayah Bimo menggambar denah kecil taman di selembar karton bekas. Ia membagi halaman depan menjadi beberapa zona. Zona bunga, zona sayur, zona duduk santai, dan jalur berjalan. Ibu Naya menyarankan agar mereka menanam tanaman yang mudah tumbuh, seperti kembang sepatu, bunga kertas, serta bayam merah dan kangkung untuk sayur. Saka punya ide brilian. "Kita bisa bikin jalan setapak dari tutup botol warna-warni. Kan kita punya banyak di dapur?" Maka mereka mengumpulkan ratusan tutup botol plastik dan menyusunnya seperti mozaik di atas jalur tanah yang diratakan. Setiap warna disusun berpola seperti pelangi. Hasilnya sungguh cantik dan unik. Setiap kali ada tetangga lewat, pasti berhenti dan berdecak kagum. Ibu Naya lalu mengajarkan anak-anak membuat pupuk alami dari kulit pisang, ampas kopi, dan air cucian beras. Mereka mengumpulkannya dalam ember kecil, lalu menuangkannya ke pot-pot yang mereka cat bersama. Kaleng bekas susu disulap menjadi pot gantung yang menggantung di pagar, sementara botol plastik dijadikan rumah mini untuk tanaman air seperti sirih gading. Sementara itu, Ayah Bimo mencoba eksperimen membuat lampu taman tenaga surya. Ia memasang lampu LED kecil di dalam botol plastik bening, lalu menanam botol itu separuh badan ke tanah. Di siang hari, botol menyerap cahaya matahari, dan saat malam tiba, lampu menyala lembut, seperti kunang-kunang yang berjajar di jalur taman. Lila menemukan sepotong kayu tua dan berkata, "Yah, ini bisa jadi papan nama taman kita." Bersama-sama mereka mengecat papan itu dengan tulisan besar, "Taman Ajaib Keluarga Adiwijaya." Saat taman depan mulai rapi dan hidup, mereka pun melirik ke belakang rumah. "Yuk, kita lanjut ke halaman belakang," kata Saka. Di belakang rumah, mereka menemukan area teduh di bawah pohon jambu. Tanahnya agak becek, tapi dengan sedikit kerja keras, mereka membersihkan dan menaruh karpet plastik bekas, beberapa bantal lama yang dijahit ulang oleh ibu, dan tirai dari kain spray yang sudah lusuh. Jadilah tempat piknik rahasia di belakang rumah. Tempat favorit Lila membaca buku dan Saka berbaring memandangi langit. Mereka juga membuat rak vertikal dari pipa paralon bekas yang dipotong setengah dan ditempel ke tembok dengan kawat. Rak itu dipenuhi tanaman kecil seperti kemangi, seledri, dan tomat cherry. Saka menambahkan penanda tanaman dari stik es krim yang mereka tulis bersama. Pada suatu sore, saat mereka sedang menyiram tanaman, tetangga-tetangga mulai berdatangan.
Bu Rara datang membawa bibit lavender. Pak Jono menawarkan pupuk kompos dari kebunnya. Bahkan anak-anak tetangga mulai bermain di jalur tutup botol buatan Saka dan Lila. Rumah kalian jadi inspirasi buat semua, kata Pak RT yang ikut melihat. Akhirnya, desa memutuskan mengadakan festival taman depan. Setiap rumah dihias, tapi Taman Keluarga Adiwijaya mendapat perhatian khusus. Di malam puncak festival, taman depan mereka bercahaya hangat dari botol-botol surya. Ada suara tawa, aroma bunga melati, dan anak-anak berlarian di jalur warna-warni. Saka dan Lila membacakan tips mereka di depan warga desa. Gunakan barang bekas untuk pot dan dekorasi. Campur tanah dengan kulit telur dan kulit pisang. Gunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman. Buat pencahayaan dari botol plastik dan lampu tenaga surya. Tanam sayur dalam kotak sepatu bekas. Malam itu mereka mendapatkan penghargaan taman paling inspiratif dari kepala desa. Tapi lebih dari itu, mereka merasa bahagia karena taman mereka bukan hanya tempat tumbuhnya bunga dan sayuran, tapi tempat tumbuhnya cinta, semangat gotong royong, dan ide-ide luar biasa. Dan sejak hari itu, halaman depan dan belakang rumah Adiwijaya selalu hidup, dengan warna, cahaya, dan cerita baru setiap harinya. Di desa kecil Tegal Harjo, udara pagi selalu terasa segar, dan suara ayam jantan membangunkan setiap rumah dengan ramah. Di rumah sederhana yang dicat warna krem pucat, tinggal keluarga Adiwijaya, Ayah Bimo, Ibu Naya, anak laki-laki mereka Saka yang berusia 10 tahun, dan adik perempuannya Lila yang berumur 7 tahun. Rumah mereka berada di pojok jalan, dengan halaman depan cukup luas tapi sayangnya belum pernah dimanfaatkan. Selama bertahun-tahun, halaman itu hanya ditumbuhi rumput liar dan ditumpuki sepeda rusak, pot pecah, serta ember bocor. Suatu pagi, saat keluarga sedang sarapan, Lila memandang keluar jendela dan berkata, "Yah, kenapa halaman depan kita kosong terus ya? Padahal rumah Bu Rara sudah cantik, penuh bunga." Ayah Bimo tersenyum sambil menyeruput teh hangat. "Itu karena Bu Rara suka berkebun. Kalau begitu, kita juga bisa dong bikin taman," kata Saka. Matanya menyala semangat. "Tapi taman yang keren, yang bisa dipakai main, duduk sore, dan ada tempat baca juga." Ibu Naya tertawa kecil. "Kalau kalian serius, kita harus bekerja sama. Tapi kita nggak bisa boros. Harus pakai barang-barang yang kita punya." Lila dan Saka langsung berlari ke gudang kecil di belakang rumah. Mereka menemukan kaleng bekas, pot rusak, botol plastik, bahkan keranjang laundry yang bolong. "Ini semua bisa jadi bahan taman," teriak Lila sambil mengangkat baskom tua dengan semangat. Dan mulailah petualangan keluarga Adiwijaya dalam membangun taman depan yang penuh cinta, kreativitas, dan keajaiban. Hari-hari berikutnya dipenuhi kegiatan yang menyenangkan. Ayah Bimo menggambar denah kecil taman di selembar karton bekas. Ia membagi halaman depan menjadi beberapa zona. Zona bunga, zona sayur, zona duduk santai, dan jalur berjalan. Ibu Naya menyarankan agar mereka menanam tanaman yang mudah tumbuh, seperti kembang sepatu, bunga kertas, serta bayam merah dan kangkung untuk sayur. Saka punya ide brilian. "Kita bisa bikin jalan setapak dari tutup botol warna-warni. Kan kita punya banyak di dapur?" Maka mereka mengumpulkan ratusan tutup botol plastik dan menyusunnya seperti mozaik di atas jalur tanah yang diratakan. Setiap warna disusun berpola seperti pelangi. Hasilnya sungguh cantik dan unik. Setiap kali ada tetangga lewat, pasti berhenti dan berdecak kagum. Ibu Naya lalu mengajarkan anak-anak membuat pupuk alami dari kulit pisang, ampas kopi, dan air cucian beras. Mereka mengumpulkannya dalam ember kecil, lalu menuangkannya ke pot-pot yang mereka cat bersama. Kaleng bekas susu disulap menjadi pot gantung yang menggantung di pagar, sementara botol plastik dijadikan rumah mini untuk tanaman air seperti sirih gading. Sementara itu, Ayah Bimo mencoba eksperimen membuat lampu taman tenaga surya.
Ia memasang lampu LED kecil di dalam botol plastik bening, lalu menanam botol itu separuh badan ke tanah. Di siang hari, botol menyerap cahaya matahari, dan saat malam tiba, lampu menyala lembut, seperti kunang-kunang yang berjajar di jalur taman. Lila menemukan sepotong kayu tua dan berkata, "Yah, ini bisa jadi papan nama taman kita." Bersama-sama mereka mengecat papan itu dengan tulisan besar, Taman Ajaib Keluarga Adi Wijaya. Saat taman depan mulai rapi dan hidup, mereka pun melirik ke belakang rumah. "Yuk, kita lanjut ke halaman belakang," kata Saka. Di belakang rumah, mereka menemukan area teduh di bawah pohon jambu. Tanahnya agak becek, tapi dengan sedikit kerja keras, mereka membersihkan dan menaruh karpet plastik bekas, beberapa bantal lama yang dijahit ulang oleh ibu, dan tirai dari kain sprei yang sudah lusuh. Jadilah tempat piknik rahasia di belakang rumah. Tempat favorit Lila membaca buku dan Saka berbaring memandangi langit. Mereka juga membuat rak vertikal dari pipa paralon bekas yang dipotong setengah dan ditempel ke tembok dengan kawat. Rak itu dipenuhi tanaman kecil seperti kemangi, seledri, dan tomat ceri. Saka menambahkan penanda tanaman dari stik es krim yang mereka tulis bersama. Pada suatu sore, saat mereka sedang menyiram tanaman, tetangga-tetangga mulai berdatangan. Bu Rara datang membawa bibit lavender. Pak Jono menawarkan pupuk kompos dari kebunnya. Bahkan anak-anak tetangga mulai bermain di jalur tutup botol buatan Saka dan Lila. "Rumah kalian jadi inspirasi buat semua," kata Pak RT yang ikut melihat. Akhirnya, desa memutuskan mengadakan festival taman depan. Setiap rumah dihias, tapi taman keluarga Adiwijaya mendapat perhatian khusus. Di malam puncak festival, taman depan mereka bercahaya hangat dari botol-botol surya. Ada suara tawa, aroma bunga melati, dan anak-anak berlarian di jalur warna-warni. Saka dan Lila membacakan tips mereka di depan warga desa. Gunakan barang bekas untuk pot dan dekorasi. Campur tanah dengan kulit telur dan kulit pisang. Gunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman. Buat pencahayaan dari botol plastik dan lampu tenaga surya. Tanam sayur dalam kotak sepatu bekas. Malam itu mereka mendapatkan penghargaan taman paling inspiratif dari kepala desa. Tapi lebih dari itu, mereka merasa bahagia karena taman mereka bukan hanya tempat tumbuhnya bunga dan sayuran, tapi tempat tumbuhnya cinta, semangat gotong royong, dan ide-ide luar biasa. Dan sejak hari itu, halaman depan dan belakang rumah Adiwijaya selalu hidup, dengan warna, cahaya, dan cerita baru setiap harinya. Di desa kecil Tegal Harjo, udara pagi selalu terasa segar dan suara ayam jantan membangunkan setiap rumah dengan ramah. Di rumah sederhana yang dicat warna krem pucat, tinggal keluarga Adiwijaya, Ayah Bimo, Ibu Naya, anak laki-laki mereka Saka yang berusia 10 tahun, dan adik perempuannya Lila yang berumur 7 tahun. Rumah mereka berada di pojok jalan, dengan halaman depan cukup luas tapi sayangnya belum pernah dimanfaatkan. Selama bertahun-tahun, halaman itu hanya ditumbuhi rumput liar dan ditumpuki sepeda rusak, pot pecah, serta ember bocor. Suatu pagi, saat keluarga sedang sarapan, Lila memandang keluar jendela dan berkata, "Yah, kenapa halaman depan kita kosong terus ya? Padahal rumah Bu Rara sudah cantik, penuh bunga." Ayah Bimo tersenyum sambil menyeruput teh hangat. "Itu karena Bu Rara suka berkebun." "Kalau begitu, kita juga bisa dong bikin taman," kata Saka. Matanya menyala semangat. "Tapi taman yang keren, yang bisa dipakai main, duduk sore, dan ada tempat baca juga." Ibu Naya tertawa kecil. "Kalau kalian serius, kita harus bekerja sama. Tapi kita nggak bisa boros, harus pakai barang-barang yang kita punya." Lila dan Saka langsung berlari ke gudang kecil di belakang rumah. Mereka menemukan kaleng bekas, pot rusak, botol plastik, bahkan keranjang laundry yang bolong. "Ini semua bisa jadi bahan taman," teriak Lila sambil mengangkat baskom tua dengan semangat.
Dan mulailah petualangan keluarga Adiwijaya dalam membangun taman depan yang penuh cinta, kreativitas, dan keajaiban. Hari-hari berikutnya dipenuhi kegiatan yang menyenangkan. Ayah Bimo menggambar denah kecil taman di selembar karton bekas. Ia membagi halaman depan menjadi beberapa zona. Zona bunga, zona sayur, zona duduk santai, dan jalur berjalan. Ibu Naya menyarankan agar mereka menanam tanaman yang mudah tumbuh, seperti kembang sepatu, bunga kertas, serta bayam merah dan kangkung untuk sayur. Saka punya ide brilian. Kita bisa bikin jalan setapak dari tutup botol warna-warni. Kan kita punya banyak di dapur? Maka mereka mengumpulkan ratusan tutup botol plastik dan menyusunnya seperti mozaik di atas jalur tanah yang diratakan. Setiap warna disusun berpola seperti pelangi. Hasilnya sungguh cantik dan unik. Setiap kali ada tetangga lewat, pasti berhenti dan berdecak kagum. Ibu Naya lalu mengajarkan anak-anak membuat pupuk alami dari kulit pisang, ampas kopi, dan air cucian beras. Mereka mengumpulkannya dalam ember kecil, lalu menuangkannya ke pot-pot yang mereka cat bersama. Kaleng bekas susu disulap menjadi pot gantung yang menggantung di pagar, sementara botol plastik dijadikan rumah mini untuk tanaman air seperti sirih gading. Sementara itu, Ayah Bimo mencoba eksperimen membuat lampu taman tenaga surya. Ia memasang lampu LED kecil di dalam botol plastik bening, lalu menanam botol itu separuh badan ke tanah. Di siang hari, botol menyerap cahaya matahari. Dan saat malam tiba, lampu menyala lembut, seperti kunang-kunang yang berjajar di jalur taman. Lila menemukan sepotong kayu tua dan berkata, "Yah, ini bisa jadi papan nama taman kita." Bersama-sama mereka mengecat papan itu dengan tulisan besar, Taman Ajaib Keluarga Adiwijaya. Saat taman depan mulai rapi dan hidup, mereka pun melirik ke belakang rumah. "Yuk, kita lanjut ke halaman belakang," kata Saka. Di belakang rumah, mereka menemukan area teduh di bawah pohon jambu. Tanahnya agak becek, tapi dengan sedikit kerja keras, mereka membersihkan dan menaruh karpet plastik bekas, beberapa bantal lama yang dijahit ulang oleh ibu, dan tirai dari kain sprei yang sudah lusuh. Jadilah tempat piknik rahasia di belakang rumah, tempat favorit Lila membaca buku dan Saka berbaring memandangi langit. Mereka juga membuat rak vertikal dari pipa paralon bekas yang dipotong setengah dan ditempel ke tembok dengan kawat. Rak itu dipenuhi tanaman kecil seperti kemangi, seledri, dan tomat ceri. Saka menambahkan penanda tanaman dari stik es krim yang mereka tulis bersama. Pada suatu sore, saat mereka sedang menyiram tanaman, tetangga-tetangga mulai berdatangan. Bu Rara datang membawa bibit lavender. Pak Jono menawarkan pupuk kompos dari kebunnya. Bahkan anak-anak tetangga mulai bermain di jalur tutup botol buatan Saka dan Lila. "Rumah kalian jadi inspirasi buat semua," kata Pak RT yang ikut melihat. Akhirnya, desa memutuskan mengadakan festival taman depan. Setiap rumah dihias, tapi taman keluarga Adiwijaya mendapat perhatian khusus. Di malam puncak festival, taman depan mereka bercahaya hangat dari botol-botol surya. Ada suara tawa, aroma bunga melati, dan anak-anak berlarian di jalur warna-warni. Saka dan Lila membacakan tips mereka di depan warga desa. Gunakan barang bekas untuk pot dan dekorasi. Campur tanah dengan kulit telur dan kulit pisang. Gunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman. Buat pencahayaan dari botol plastik dan lampu tenaga surya. Tanam sayur dalam kotak sepatu bekas. Malam itu mereka mendapatkan penghargaan taman paling inspiratif dari kepala desa. Tapi lebih dari itu, mereka merasa bahagia karena taman mereka bukan hanya tempat tumbuhnya bunga dan sayuran, tapi tempat tumbuhnya cinta, semangat gotong royong, dan ide-ide luar biasa. Dan sejak hari itu, halaman depan dan belakang rumah Adiwijaya selalu hidup, dengan warna, cahaya, dan cerita baru setiap harinya. Di desa kecil Tegal Harjo, udara pagi selalu terasa segar, dan suara ayam jantan membangunkan setiap rumah dengan ramah.
Di rumah sederhana yang dicat warna krem pucat, tinggal keluarga Adiwijaya, Ayah Bimo, Ibu Naya, anak laki-laki mereka Saka yang berusia 10 tahun, dan adik perempuannya Lila yang berumur 7 tahun. Rumah mereka berada di pojok jalan, dengan halaman depan cukup luas tapi sayangnya belum pernah dimanfaatkan. Selama bertahun-tahun, halaman itu hanya ditumbuhi rumput liar dan ditumpuki sepeda rusak, pot pecah, serta ember bocor. Suatu pagi, saat keluarga sedang sarapan, Lila memandang keluar jendela dan berkata, "Yah, kenapa halaman depan kita kosong terus ya? Padahal rumah Bu Rara sudah cantik, penuh bunga." Ayah Bimo tersenyum sambil menyeruput teh hangat. "Itu karena Bu Rara suka berkebun. Kalau begitu, kita juga bisa dong bikin taman," kata Saka. Matanya menyala semangat. "Tapi taman yang keren, yang bisa dipakai main, duduk sore, dan ada tempat baca juga." Ibu Naya tertawa kecil. "Kalau kalian serius, kita harus bekerja sama. Tapi kita nggak bisa boros, harus pakai barang-barang yang kita punya." Lila dan Saka langsung berlari ke gudang kecil di belakang rumah. Mereka menemukan kaleng bekas, pot rusak, botol plastik, bahkan keranjang laundry yang bolong. "Ini semua bisa jadi bahan taman," teriak Lila sambil mengangkat baskom tua dengan semangat. Dan mulailah petualangan keluarga Adiwijaya dalam membangun taman depan yang penuh cinta, kreativitas, dan keajaiban. Hari-hari berikutnya dipenuhi kegiatan yang menyenangkan. Ayah Bimo menggambar denah kecil taman di selembar karton bekas. Ia membagi halaman depan menjadi beberapa zona. Zona bunga, zona sayur, zona duduk santai, dan jalur berjalan. Ibu Naya menyarankan agar mereka menanam tanaman yang mudah tumbuh, seperti kembang sepatu, bunga kertas, serta bayam merah dan kangkung untuk sayur. Saka punya ide brilian. "Kita bisa bikin jalan setapak dari tutup botol warna-warni. Kan kita punya banyak di dapur?" Maka mereka mengumpulkan ratusan tutup botol plastik dan menyusunnya seperti mozaik di atas jalur tanah yang diratakan. Setiap warna disusun berpola seperti pelangi. Hasilnya sungguh cantik dan unik. Setiap kali ada tetangga lewat, pasti berhenti dan berdecak kagum. Ibu Naya lalu mengajarkan anak-anak membuat pupuk alami dari kulit pisang, ampas kopi, dan air cucian beras. Mereka mengumpulkannya dalam ember kecil, lalu menuangkannya ke pot-pot yang mereka cat bersama. Kaleng bekas susu disulap menjadi pot gantung yang menggantung di pagar, sementara botol plastik dijadikan rumah mini untuk tanaman air seperti sirih gading. Sementara itu, Ayah Bimo mencoba eksperimen membuat lampu taman tenaga surya. Ia memasang lampu LED kecil di dalam botol plastik bening, lalu menanam botol itu separuh badan ke tanah. Di siang hari, botol menyerap cahaya matahari, dan saat malam tiba, lampu menyala lembut, seperti kunang-kunang yang berjajar di jalur taman. Lila menemukan sepotong kayu tua dan berkata, "Yah, ini bisa jadi papan nama taman kita." Bersama-sama mereka mengecat papan itu dengan tulisan besar, "Taman Ajaib Keluarga Adiwijaya." Saat taman depan mulai rapi dan hidup, mereka pun melirik ke belakang rumah. "Yuk, kita lanjut ke halaman belakang," kata Saka. Di belakang rumah, mereka menemukan area teduh di bawah pohon jambu. Tanahnya agak becek, tapi dengan sedikit kerja keras, mereka membersihkan dan menaruh karpet plastik bekas, beberapa bantal lama yang dijahit ulang oleh ibu, dan tirai dari kain sprei yang sudah lusuh. Jadilah tempat piknik rahasia di belakang rumah. Tempat favorit Lila membaca buku dan Saka berbaring memandangi langit. Mereka juga membuat rak vertikal dari pipa paralon bekas yang dipotong setengah dan ditempel ke tembok dengan kawat. Rak itu dipenuhi tanaman kecil seperti kemangi, seledri, dan tomat cherry. Saka menambahkan penanda tanaman dari stik es krim yang mereka tulis bersama. Pada suatu sore, saat mereka sedang menyiram tanaman, tetangga-tetangga mulai berdatangan. Bu Rara datang membawa bibit lavender. Pak Jono menawarkan pupuk kompos dari kebunnya.
Bahkan anak-anak tetangga mulai bermain di jalur tutup botol buatan Saka dan Lila. Rumah kalian jadi inspirasi buat semua, kata Pak RT yang ikut melihat. Akhirnya, desa memutuskan mengadakan festival taman depan. Setiap rumah dihias, tapi Taman Keluarga Adiwijaya mendapat perhatian khusus. Di malam puncak festival, taman depan mereka bercahaya hangat dari botol-botol surya. Ada suara tawa, aroma bunga melati, dan anak-anak berlarian di jalur warna-warni. Saka dan Lila membacakan tips mereka di depan warga desa. Gunakan barang bekas untuk pot dan dekorasi. Campur tanah dengan kulit telur dan kulit pisang. Gunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman. Buat pencahayaan dari botol plastik dan lampu tenaga surya. Tanam sayur dalam kotak sepatu bekas. Malam itu mereka mendapatkan penghargaan taman paling inspiratif dari kepala desa. Tapi lebih dari itu, mereka merasa bahagia karena taman mereka bukan hanya tempat tumbuhnya bunga dan sayuran, tapi tempat tumbuhnya cinta, semangat gotong royong, dan ide-ide luar biasa. Dan sejak hari itu, halaman depan dan belakang rumah Adiwijaya selalu hidup, dengan warna, cahaya, dan cerita baru setiap harinya. Di desa kecil Tegal Harjo, udara pagi selalu terasa segar dan suara ayam jantan membangunkan setiap rumah dengan ramah. Di rumah sederhana yang dicat warna krem pucat, tinggal keluarga Adiwijaya, Ayah Bimo, Ibu Naya, anak laki-laki mereka Saka yang berusia 10 tahun, dan adik perempuannya Lila yang berumur 7 tahun. Rumah mereka berada di pojok jalan, dengan halaman depan cukup luas tapi sayangnya belum pernah dimanfaatkan. Selama bertahun-tahun, halaman itu hanya ditumbuhi rumput liar dan ditumpuki sepeda rusak, pot pecah, serta ember bocor. Suatu pagi, saat keluarga sedang sarapan, Lila memandang keluar jendela dan berkata, "Yah, kenapa halaman depan kita kosong terus ya? Padahal rumah Bu Rara sudah cantik, penuh bunga." Ayah Bimo tersenyum sambil menyeruput teh hangat. Itu karena Bu Rara suka berkebun. Kalau begitu, kita juga bisa dong bikin taman, kata Saka. Matanya menyala semangat. Tapi taman yang keren, yang bisa dipakai main, duduk sore, dan ada tempat baca juga. Ibu Naya tertawa kecil. Kalau kalian serius, kita harus bekerja sama. Tapi kita nggak bisa boros. Harus pakai barang-barang yang kita punya. Lila dan Saka langsung berlari ke gudang kecil di belakang rumah. Mereka menemukan kaleng bekas, pot rusak, botol plastik, bahkan keranjang laundry yang bolong. "Ini semua bisa jadi bahan taman," teriak Lila sambil mengangkat baskom tua dengan semangat. Dan mulailah petualangan keluarga Adiwijaya dalam membangun taman depan yang penuh cinta, kreativitas, dan keajaiban. Hari-hari berikutnya dipenuhi kegiatan yang menyenangkan. Ayah Bimo menggambar denah kecil taman di selembar karton bekas. Ia membagi halaman depan menjadi beberapa zona. Zona bunga, zona sayur, zona duduk santai, dan jalur berjalan. Ibu Naya menyarankan agar mereka menanam tanaman yang mudah tumbuh, seperti kembang sepatu, bunga kertas, serta bayam merah dan kangkung untuk sayur. Saka punya ide brilian. Kita bisa bikin jalan setapak dari tutup botol warna-warni. Kan kita punya banyak di dapur? Maka mereka mengumpulkan ratusan tutup botol plastik dan menyusunnya seperti mozaik di atas jalur tanah yang diratakan. Setiap warna disusun berpola seperti pelangi. Hasilnya sungguh cantik dan unik. Setiap kali ada tetangga lewat, pasti berhenti dan berdecak kagum. Ibu Naya lalu mengajarkan anak-anak membuat pupuk alami dari kulit pisang, ampas kopi, dan air cucian beras. Mereka mengumpulkannya dalam ember kecil, lalu menuangkannya ke pot-pot yang mereka cat bersama. Kaleng bekas susu disulap menjadi pot gantung yang menggantung di pagar, sementara botol plastik dijadikan rumah mini untuk tanaman air seperti sirih gading. Sementara itu, Ayah Bimo mencoba eksperimen membuat lampu taman tenaga surya. Ia memasang lampu LED kecil di dalam botol plastik bening,
lalu menanam botol itu separuh badan ke tanah. Di siang hari, botol menyerap cahaya matahari, dan saat malam tiba, lampu menyala lembut, seperti kunang-kunang yang berjajar di jalur taman. Lila menemukan sepotong kayu tua dan berkata, "Yah, ini bisa jadi papan nama taman kita." Bersama-sama mereka mengecat papan itu dengan tulisan besar, Taman Ajaib Keluarga Adi Wijaya. Saat taman depan mulai rapi dan hidup, mereka pun melirik ke belakang rumah. "Yuk, kita lanjut ke halaman belakang," kata Saka. Di belakang rumah, mereka menemukan area teduh di bawah pohon jambu. Tanahnya agak becek, tapi dengan sedikit kerja keras, mereka membersihkan dan menaruh karpet plastik bekas, beberapa bantal lama yang dijahit ulang oleh ibu, dan tirai dari kain sprei yang sudah lusuh. Jadilah tempat piknik rahasia di belakang rumah. Tempat favorit Lila membaca buku dan Saka berbaring memandangi langit. Mereka juga membuat rak vertikal dari pipa paralon bekas yang dipotong setengah dan ditempel ke tembok dengan kawat. Rak itu dipenuhi tanaman kecil seperti kemangi, seledri, dan tomat cherry. Saka menambahkan penanda tanaman dari stik es krim yang mereka tulis bersama. Pada suatu sore, saat mereka sedang menyiram tanaman, tetangga-tetangga mulai berdatangan. Bu Rara datang membawa bibit lavender. Pak Jono menawarkan pupuk kompos dari kebunnya. Bahkan anak-anak tetangga mulai bermain di jalur tutup botol buatan Saka dan Lila. "Rumah kalian jadi inspirasi buat semua," kata Pak RT yang ikut melihat. Akhirnya, desa memutuskan mengadakan festival taman depan. Setiap rumah dihias, tapi Taman Keluarga Adiwijaya mendapat perhatian khusus. Di malam puncak festival, taman depan mereka bercahaya hangat dari botol-botol surya. Ada suara tawa, aroma bunga melati, dan anak-anak berlarian di jalur warna-warni. Saka dan Lila membacakan tips mereka di depan warga desa. Gunakan barang bekas untuk pot dan dekorasi. Campur tanah dengan kulit telur dan kulit pisang. Gunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman. Buat pencahayaan dari botol plastik dan lampu tenaga surya. Tanam sayur dalam kotak sepatu bekas. Malam itu mereka mendapatkan penghargaan taman paling inspiratif dari kepala desa. Tapi lebih dari itu, mereka merasa bahagia karena taman mereka bukan hanya tempat tumbuhnya bunga dan sayuran, tapi tempat tumbuhnya cinta, semangat gotong royong, dan ide-ide luar biasa. Dan sejak hari itu, halaman depan dan belakang rumah Adiwijaya selalu hidup, dengan warna, cahaya, dan cerita baru setiap harinya. Di desa kecil Tegal Harjo, udara pagi selalu terasa segar dan suara ayam jantan membangunkan setiap rumah dengan ramah. Di rumah sederhana yang dicat warna krem pucat, tinggal keluarga Adiwijaya, Ayah Bimo, Ibu Naya, anak laki-laki mereka Saka yang berusia 10 tahun, dan adik perempuannya Lila yang berumur 7 tahun. Rumah mereka berada di pojok jalan, dengan halaman depan cukup luas tapi sayangnya belum pernah dimanfaatkan. Selama bertahun-tahun, halaman itu hanya ditumbuhi rumput liar dan ditumpuki sepeda rusak, pot pecah, serta ember bocor. Suatu pagi, saat keluarga sedang sarapan, Lila memandang keluar jendela dan berkata, "Yah, kenapa halaman depan kita kosong terus ya? Padahal rumah Bu Rara sudah cantik, penuh bunga." Ayah Bimo tersenyum sambil menyeruput teh hangat. "Itu karena Bu Rara suka berkebun. Kalau begitu, kita juga bisa dong bikin taman," kata Saka. Matanya menyala semangat. "Tapi taman yang keren, yang bisa dipakai main, duduk sore, dan ada tempat baca juga." Ibu Naya tertawa kecil. "Kalau kalian serius, kita harus bekerja sama. Tapi kita nggak bisa boros, harus pakai barang-barang yang kita punya." Lila dan Saka langsung berlari ke gudang kecil di belakang rumah. Mereka menemukan kaleng bekas, pot rusak, botol plastik, bahkan keranjang laundry yang bolong. "Ini semua bisa jadi bahan taman," teriak Lila sambil mengangkat baskom tua dengan semangat. Dan mulailah petualangan keluarga Adiwijaya dalam membangun taman depan yang penuh cinta, kreativitas,
dan keajaiban. Hari-hari berikutnya dipenuhi kegiatan yang menyenangkan. Ayah Bimo menggambar denah kecil taman di selembar karton bekas. Ia membagi halaman depan menjadi beberapa zona. Zona bunga, zona sayur, zona duduk santai, dan jalur berjalan. Ibu Naya menyarankan agar mereka menanam tanaman yang mudah tumbuh, seperti kembang sepatu, bunga kertas, serta bayam merah dan kangkung untuk sayur. Saka punya ide brilian. Kita bisa bikin jalan setapak dari tutup botol warna-warni. Kan kita punya banyak di dapur? Maka mereka mengumpulkan ratusan tutup botol plastik dan menyusunnya seperti mozaik di atas jalur tanah yang diratakan. Setiap warna disusun berpola seperti pelangi. Hasilnya sungguh cantik dan unik. Setiap kali ada tetangga lewat, pasti berhenti dan berdecak kagum. Ibu Naya lalu mengajarkan anak-anak membuat pupuk alami dari kulit pisang, ampas kopi, dan air cucian beras. Mereka mengumpulkannya dalam ember kecil, lalu menuangkannya ke pot-pot yang mereka cat bersama. Kaleng bekas susu disulap menjadi pot gantung yang menggantung di pagar, sementara botol plastik dijadikan rumah mini untuk tanaman air seperti sirih gading. Sementara itu, Ayah Bimo mencoba eksperimen membuat lampu taman tenaga surya. Ia memasang lampu LED kecil di dalam botol plastik bening, lalu menanam botol itu separuh badan ke tanah. Di siang hari, botol menyerap cahaya matahari. Dan saat malam tiba, lampu menyala lembut, seperti kunang-kunang yang berjajar di jalur taman. Lila menemukan sepotong kayu tua dan berkata, "Yah, ini bisa jadi papan nama taman kita." Bersama-sama mereka mengecat papan itu dengan tulisan besar, Taman Ajaib Keluarga Adi Wijaya. Saat taman depan mulai rapi dan hidup, mereka pun melirik ke belakang rumah. "Yuk, kita lanjut ke halaman belakang," kata Saka. Di belakang rumah, mereka menemukan area teduh di bawah pohon jambu. Tanahnya agak becek, tapi dengan sedikit kerja keras, mereka membersihkan dan menaruh karpet plastik bekas, beberapa bantal lama yang dijahit ulang oleh ibu, dan tirai dari kain sprei yang sudah lusuh. Jadilah tempat piknik rahasia di belakang rumah, tempat favorit Lila membaca buku dan Saka berbaring memandangi langit. Mereka juga membuat rak vertikal dari pipa paralon bekas yang dipotong setengah dan ditempel ke tembok dengan kawat. Rak itu dipenuhi tanaman kecil seperti kemangi, seledri, dan tomat cherry. Saka menambahkan penanda tanaman dari stik es krim yang mereka tulis bersama. Pada suatu sore, saat mereka sedang menyiram tanaman, tetangga-tetangga mulai berdatangan. Bu Rara datang membawa bibit lavender. Pak Jono menawarkan pupuk kompos dari kebunnya. Bahkan anak-anak tetangga mulai bermain di jalur tutup botol buatan Saka dan Lila. "Rumah kalian jadi inspirasi buat semua," kata Pak RT yang ikut melihat. Akhirnya, desa memutuskan mengadakan festival taman depan. Setiap rumah dihias, tapi Taman Keluarga Adi Wijaya mendapat perhatian khusus. Di malam puncak festival, taman depan mereka bercahaya hangat dari botol-botol surya. Ada suara tawa, aroma bunga melati, dan anak-anak berlarian di jalur warna-warni. Saka dan Lila membacakan tips mereka di depan warga desa. Gunakan barang bekas untuk pot dan dekorasi. Campur tanah dengan kulit telur dan kulit pisang. Gunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman. Buat pencahayaan dari botol plastik dan lampu tenaga surya. Tanam sayur dalam kotak sepatu bekas. Malam itu mereka mendapatkan penghargaan taman paling inspiratif dari kepala desa. Tapi lebih dari itu, mereka merasa bahagia karena taman mereka bukan hanya tempat tumbuhnya bunga dan sayuran, tapi tempat tumbuhnya cinta, semangat gotong royong, dan ide-ide luar biasa. Dan sejak hari itu, halaman depan dan belakang rumah Adi Wijaya selalu hidup, dengan warna, cahaya, dan cerita baru setiap harinya. Di desa kecil Tegal Harjo, udara pagi selalu terasa segar, dan suara ayam jantan membangunkan setiap rumah dengan ramah. Di rumah sederhana yang dicat warna krem pucat, tinggal keluarga Adi Wijaya, Ayah Bimo,
Ibu Naya, anak laki-laki mereka Saka yang berusia 10 tahun, dan adik perempuannya Lila yang berumur 7 tahun. Rumah mereka berada di pojok jalan, dengan halaman depan cukup luas tapi sayangnya belum pernah dimanfaatkan. Selama bertahun-tahun, halaman itu hanya ditumbuhi rumput liar dan ditumpuki sepeda rusak, pot pecah, serta ember bocor. Suatu pagi, saat keluarga sedang sarapan, Lila memandang keluar jendela dan berkata, "Yah, kenapa halaman depan kita kosong terus ya? Padahal rumah Bu Rara sudah cantik, penuh bunga." Ayah Bimo tersenyum sambil menyeruput teh hangat. "Itu karena Bu Rara suka berkebun. Kalau begitu, kita juga bisa dong bikin taman," kata Saka. Matanya menyala semangat. "Tapi taman yang keren, yang bisa dipakai main, duduk sore, dan ada tempat baca juga." Ibu Naya tertawa kecil. "Kalau kalian serius, kita harus bekerja sama. Tapi kita nggak bisa boros. Harus pakai barang-barang yang kita punya." Lila dan Saka langsung berlari ke gudang kecil di belakang rumah. Mereka menemukan kaleng bekas, pot rusak, botol plastik, bahkan keranjang laundry yang bolong. "Ini semua bisa jadi bahan taman," teriak Lila sambil mengangkat baskom tua dengan semangat. Dan mulailah petualangan keluarga Adiwijaya dalam membangun taman depan yang penuh cinta, kreativitas, dan keajaiban. Hari-hari berikutnya dipenuhi kegiatan yang menyenangkan. Ayah Bimo menggambar denah kecil taman di selembar karton bekas. Ia membagi halaman depan menjadi beberapa zona. Zona bunga, zona sayur, zona duduk santai, dan jalur berjalan. Ibu Naya menyarankan agar mereka menanam tanaman yang mudah tumbuh, seperti kembang sepatu, bunga kertas, serta bayam merah dan kangkung untuk sayur. Saka punya ide brilian. "Kita bisa bikin jalan setapak dari tutup botol warna-warni. Kan kita punya banyak di dapur?" Maka mereka mengumpulkan ratusan tutup botol plastik dan menyusunnya seperti mozaik di atas jalur tanah yang diratakan. Setiap warna disusun berpola seperti pelangi. Hasilnya sungguh cantik dan unik. Setiap kali ada tetangga lewat, pasti berhenti dan berdecak kagum. Ibu Naya lalu mengajarkan anak-anak membuat pupuk alami dari kulit pisang, ampas kopi, dan air cucian beras. Mereka mengumpulkannya dalam ember kecil, lalu menuangkannya ke pot-pot yang mereka cat bersama. Kaleng bekas susu disulap menjadi pot gantung yang menggantung di pagar, sementara botol plastik dijadikan rumah mini untuk tanaman air seperti sirih gading. Sementara itu, Ayah Bimo mencoba eksperimen membuat lampu taman tenaga surya. Ia memasang lampu LED kecil di dalam botol plastik bening, lalu menanam botol itu separuh badan ke tanah. Di siang hari, botol menyerap cahaya matahari, dan saat malam tiba, lampu menyala lembut, seperti kunang-kunang yang berjajar di jalur taman. Lila menemukan sepotong kayu tua dan berkata, "Yah, ini bisa jadi papan nama taman kita." Bersama-sama mereka mengecat papan itu dengan tulisan besar, "Taman Ajaib Keluarga Adiwijaya." Saat taman depan mulai rapi dan hidup, mereka pun melirik ke belakang rumah. "Yuk, kita lanjut ke halaman belakang," kata Saka. Di belakang rumah, mereka menemukan area teduh di bawah pohon jambu. Tanahnya agak becek, tapi dengan sedikit kerja keras, mereka membersihkan dan menaruh karpet plastik bekas, beberapa bantal lama yang dijahit ulang oleh ibu, dan tirai dari kain spray yang sudah lusuh. Jadilah tempat piknik rahasia di belakang rumah. Tempat favorit Lila membaca buku dan Saka berbaring memandangi langit. Mereka juga membuat rak vertikal dari pipa paralon bekas yang dipotong setengah dan ditempel ke tembok dengan kawat. Rak itu dipenuhi tanaman kecil seperti kemangi, seledri, dan tomat cherry. Saka menambahkan penanda tanaman dari stik es krim yang mereka tulis bersama. Pada suatu sore, saat mereka sedang menyiram tanaman, tetangga-tetangga mulai berdatangan. Bu Rara datang membawa bibit lavender. Pak Jono menawarkan pupuk kompos dari kebunnya. Bahkan anak-anak tetangga mulai bermain di jalur tutup botol buatan Saka dan Lila.
Rumah kalian jadi inspirasi buat semua, kata Pak RT yang ikut melihat. Akhirnya, desa memutuskan mengadakan festival taman depan. Setiap rumah dihias, tapi Taman Keluarga Adiwijaya mendapat perhatian khusus. Di malam puncak festival, taman depan mereka bercahaya hangat dari botol-botol surya. Ada suara tawa, aroma bunga melati, dan anak-anak berlarian di jalur warna-warni. Saka dan Lila membacakan tips mereka di depan warga desa. Gunakan barang bekas untuk pot dan dekorasi. Campur tanah dengan kulit telur dan kulit pisang. Gunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman. Buat pencahayaan dari botol plastik dan lampu tenaga surya. Tanam sayur dalam kotak sepatu bekas. Malam itu mereka mendapatkan penghargaan taman paling inspiratif dari kepala desa. Tapi lebih dari itu, mereka merasa bahagia karena taman mereka bukan hanya tempat tumbuhnya bunga dan sayuran, tapi tempat tumbuhnya cinta, semangat gotong royong, dan ide-ide luar biasa. Dan sejak hari itu, halaman depan dan belakang rumah Adiwijaya selalu hidup, dengan warna, cahaya, dan cerita baru setiap harinya. Di desa kecil Tegal Harjo, udara pagi selalu terasa segar, dan suara ayam jantan membangunkan setiap rumah dengan ramah. Di rumah sederhana yang dicat warna krem pucat, tinggal keluarga Adiwijaya, Ayah Bimo, Ibu Naya, anak laki-laki mereka Saka yang berusia 10 tahun, dan adik perempuannya Lila yang berumur 7 tahun. Rumah mereka berada di pojok jalan, dengan halaman depan cukup luas tapi sayangnya belum pernah dimanfaatkan. Selama bertahun-tahun, halaman itu hanya ditumbuhi rumput liar dan ditumpuki sepeda rusak, pot pecah, serta ember bocor. Suatu pagi, saat keluarga sedang sarapan, Lila memandang keluar jendela dan berkata, "Yah, kenapa halaman depan kita kosong terus ya? Padahal rumah Bu Rara sudah cantik, penuh bunga." Ayah Bimo tersenyum sambil menyeruput teh hangat. "Itu karena Bu Rara suka berkebun. Kalau begitu, kita juga bisa dong bikin taman," kata Saka. Matanya menyala semangat. "Tapi taman yang keren, yang bisa dipakai main, duduk sore, dan ada tempat baca juga." Ibu Naya tertawa kecil. "Kalau kalian serius, kita harus bekerja sama. Tapi kita nggak bisa boros, harus pakai barang-barang yang kita punya." Lila dan Saka langsung berlari ke gudang kecil di belakang rumah. Mereka menemukan kaleng bekas, pot rusak, botol plastik, bahkan keranjang laundry yang bolong. "Ini semua bisa jadi bahan taman," teriak Lila sambil mengangkat baskom tua dengan semangat. Dan mulailah petualangan keluarga Adiwijaya dalam membangun taman depan yang penuh cinta, kreativitas, dan keajaiban. Hari-hari berikutnya dipenuhi kegiatan yang menyenangkan. Ayah Bimo menggambar denah kecil taman di selembar karton bekas. Ia membagi halaman depan menjadi beberapa zona. Zona bunga, zona sayur, zona duduk santai, dan jalur berjalan. Ibu Naya menyarankan agar mereka menanam tanaman yang mudah tumbuh, seperti kembang sepatu, bunga kertas, serta bayam merah dan kangkung untuk sayur. Saka punya ide brilian. "Kita bisa bikin jalan setapak dari tutup botol warna-warni. Kan kita punya banyak di dapur?" Maka mereka mengumpulkan ratusan tutup botol plastik dan menyusunnya seperti mozaik di atas jalur tanah yang diratakan. Setiap warna disusun berpola seperti pelangi. Hasilnya sungguh cantik dan unik. Setiap kali ada tetangga lewat, pasti berhenti dan berdecak kagum. Ibu Naya lalu mengajarkan anak-anak membuat pupuk alami dari kulit pisang, ampas kopi, dan air cucian beras. Mereka mengumpulkannya dalam ember kecil, lalu menuangkannya ke pot-pot yang mereka cat bersama. Kaleng bekas susu disulap menjadi pot gantung yang menggantung di pagar, sementara botol plastik dijadikan rumah mini untuk tanaman air seperti sirih gading. Sementara itu, Ayah Bimo mencoba eksperimen membuat lampu taman tenaga surya. Ia memasang lampu LED kecil di dalam botol plastik bening, lalu menanam botol itu separuh badan ke tanah. Di siang hari, botol menyerap cahaya matahari,
Dan saat malam tiba, lampu menyala lembut, seperti kunang-kunang yang berjajar di jalur taman. Lila menemukan sepotong kayu tua dan berkata, "Yah, ini bisa jadi papan nama taman kita." Bersama-sama mereka mengecat papan itu dengan tulisan besar, Taman Ajaib Keluarga Adi Wijaya. Saat taman depan mulai rapi dan hidup, mereka pun melirik ke belakang rumah. "Yuk, kita lanjut ke halaman belakang," kata Saka. Di belakang rumah, mereka menemukan area teduh di bawah pohon jambu. Tanahnya agak becek, tapi dengan sedikit kerja keras, mereka membersihkan dan menaruh karpet plastik bekas, beberapa bantal lama yang dijahit ulang oleh ibu, dan tirai dari kain sprei yang sudah lusuh. Jadilah tempat piknik rahasia di belakang rumah, tempat favorit Lila membaca buku dan Saka berbaring memandangi langit. Mereka juga membuat rak vertikal dari pipa paralon bekas yang dipotong setengah dan ditempel ke tembok dengan kawat. Rak itu dipenuhi tanaman kecil seperti kemangi, seledri, dan tomat cherry. Saka menambahkan penanda tanaman dari stik es krim yang mereka tulis bersama. Pada suatu sore, saat mereka sedang menyiram tanaman, tetangga-tetangga mulai berdatangan. Bu Rara datang membawa bibit lavender. Pak Jono menawarkan pupuk kompos dari kebunnya. Bahkan anak-anak tetangga mulai bermain di jalur tutup botol buatan Saka dan Lila. "Rumah kalian jadi inspirasi buat semua," kata Pak RT yang ikut melihat. Akhirnya, desa memutuskan mengadakan festival taman depan. Setiap rumah dihias, tapi Taman Keluarga Adiwijaya mendapat perhatian khusus. Di malam puncak festival, taman depan mereka bercahaya hangat dari botol-botol surya. Ada suara tawa, aroma bunga melati, dan anak-anak berlarian di jalur warna-warni. Saka dan Lila membacakan tips mereka di depan warga desa. Gunakan barang bekas untuk pot dan dekorasi. Campur tanah dengan kulit telur dan kulit pisang. Gunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman. Buat pencahayaan dari botol plastik dan lampu tenaga surya. Tanam sayur dalam kotak sepatu bekas. Malam itu mereka mendapatkan penghargaan taman paling inspiratif dari kepala desa. Tapi lebih dari itu, mereka merasa bahagia karena taman mereka bukan hanya tempat tumbuhnya bunga dan sayuran, tapi tempat tumbuhnya cinta, semangat gotong royong, dan ide-ide luar biasa. Dan sejak hari itu, halaman depan dan belakang rumah Adiwijaya selalu hidup, dengan warna, cahaya, dan cerita baru setiap harinya. Di desa kecil Tegal Harjo, udara pagi selalu terasa segar dan suara ayam jantan membangunkan setiap rumah dengan ramah. Di rumah sederhana yang dicat warna krem pucat, tinggal keluarga Adiwijaya, Ayah Bimo, Ibu Naya, anak laki-laki mereka Saka yang berusia 10 tahun, dan adik perempuannya Lila yang berumur 7 tahun. Rumah mereka berada di pojok jalan, dengan halaman depan cukup luas tapi sayangnya belum pernah dimanfaatkan. Selama bertahun-tahun, halaman itu hanya ditumbuhi rumput liar dan ditumpuki sepeda rusak, pot pecah, serta ember bocor. Suatu pagi, saat keluarga sedang sarapan, Lila memandang keluar jendela dan berkata, "Yah, kenapa halaman depan kita kosong terus ya? Padahal rumah Bu Rara sudah cantik, penuh bunga." Ayah Bimo tersenyum sambil menyeruput teh hangat. "Itu karena Bu Rara suka berkebun." "Kalau begitu, kita juga bisa dong bikin taman," kata Saka. Matanya menyala semangat. "Tapi taman yang keren, yang bisa dipakai main, duduk sore, dan ada tempat baca juga." Ibu Naya tertawa kecil. "Kalau kalian serius, kita harus bekerja sama. Tapi kita nggak bisa boros, harus pakai barang-barang yang kita punya." Lila dan Saka langsung berlari ke gudang kecil di belakang rumah. Mereka menemukan kaleng bekas, pot rusak, botol plastik, bahkan keranjang laundry yang bolong. "Ini semua bisa jadi bahan taman," teriak Lila sambil mengangkat baskom tua dengan semangat. Dan mulailah petualangan keluarga Adiwijaya dalam membangun taman depan yang penuh cinta, kreativitas, dan keajaiban. Hari-hari berikutnya dipenuhi kegiatan yang menyenangkan.
Ayah Bimo menggambar denah kecil taman di selembar karton bekas. Ia membagi halaman depan menjadi beberapa zona. Zona bunga, zona sayur, zona duduk santai, dan jalur berjalan. Ibu Naya menyarankan agar mereka menanam tanaman yang mudah tumbuh, seperti kembang sepatu, bunga kertas, serta bayam merah dan kangkung untuk sayur. Saka punya ide brilian. Kita bisa bikin jalan setapak dari tutup botol warna-warni. Kan kita punya banyak di dapur? Maka mereka mengumpulkan ratusan tutup botol plastik dan menyusunnya seperti mozaik di atas jalur tanah yang diratakan. Setiap warna disusun berpola seperti pelangi. Hasilnya sungguh cantik dan unik. Setiap kali ada tetangga lewat, pasti berhenti dan berdecak kagum. Ibu Naya lalu mengajarkan anak-anak membuat pupuk alami dari kulit pisang, ampas kopi, dan air cucian beras. Mereka mengumpulkannya dalam ember kecil, lalu menuangkannya ke pot-pot yang mereka cat bersama. Kaleng bekas susu disulap menjadi pot gantung yang menggantung di pagar, sementara botol plastik dijadikan rumah mini untuk tanaman air seperti sirih gading. Sementara itu, Ayah Bimo mencoba eksperimen membuat lampu taman tenaga surya. Ia memasang lampu LED kecil di dalam botol plastik bening, lalu menanam botol itu separuh badan ke tanah. Di siang hari, botol menyerap cahaya matahari, dan saat malam tiba, lampu menyala lembut, seperti kunang-kunang yang berjajar di jalur taman. Lila menemukan sepotong kayu tua dan berkata, "Yah, ini bisa jadi papan nama taman kita." Bersama-sama mereka mengecat papan itu dengan tulisan besar, Taman Ajaib Keluarga Adi Wijaya. Saat taman depan mulai rapi dan hidup, mereka pun melirik ke belakang rumah. "Yuk, kita lanjut ke halaman belakang," kata Saka. Di belakang rumah, mereka menemukan area teduh di bawah pohon jambu. Tanahnya agak becek, tapi dengan sedikit kerja keras, mereka membersihkan dan menaruh karpet plastik bekas, beberapa bantal lama yang dijahit ulang oleh ibu, dan tirai dari kain sprei yang sudah lusuh. Jadilah tempat piknik rahasia di belakang rumah, tempat favorit Lila membaca buku dan Saka berbaring memandangi langit. Mereka juga membuat rak vertikal dari pipa paralon bekas yang dipotong setengah dan ditempel ke tembok dengan kawat. Rak itu dipenuhi tanaman kecil seperti kemangi, seledri, dan tomat cherry. Saka menambahkan penanda tanaman dari stik es krim yang mereka tulis bersama. Pada suatu sore, saat mereka sedang menyiram tanaman, tetangga-tetangga mulai berdatangan. Bu Rara datang membawa bibit lavender. Pak Jono menawarkan pupuk kompos dari kebunnya. Bahkan anak-anak tetangga mulai bermain di jalur tutup botol buatan Saka dan Lila. "Rumah kalian jadi inspirasi buat semua," kata Pak RT yang ikut melihat. Akhirnya, desa memutuskan mengadakan festival taman depan. Setiap rumah dihias, tapi Taman Keluarga Adiwijaya mendapat perhatian khusus. Di malam puncak festival, taman depan mereka bercahaya hangat dari botol-botol surya. Ada suara tawa, aroma bunga melati, dan anak-anak berlarian di jalur warna-warni. Saka dan Lila membacakan tips mereka di depan warga desa. Gunakan barang bekas untuk pot dan dekorasi. Campur tanah dengan kulit telur dan kulit pisang. Gunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman. Buat pencahayaan dari botol plastik dan lampu tenaga surya. Tanam sayur dalam kotak sepatu bekas. Malam itu mereka mendapatkan penghargaan taman paling inspiratif dari kepala desa. Tapi lebih dari itu, mereka merasa bahagia karena taman mereka bukan hanya tempat tumbuhnya bunga dan sayuran, tapi tempat tumbuhnya cinta, semangat gotong royong, dan ide-ide luar biasa. Dan sejak hari itu, halaman depan dan belakang rumah Adiwijaya selalu hidup, dengan warna, cahaya, dan cerita baru setiap harinya. Di desa kecil Tegal Harjo, udara pagi selalu terasa segar, dan suara ayam jantan membangunkan setiap rumah dengan ramah. Di rumah sederhana yang dicat warna krem pucat, tinggal keluarga Adiwijaya, Ayah Bimo, Ibu Naya, anak laki-laki mereka Saka yang berusia 10 tahun,
dan adik perempuannya Lila yang berumur 7 tahun. Rumah mereka berada di pojok jalan, dengan halaman depan cukup luas tapi sayangnya belum pernah dimanfaatkan. Selama bertahun-tahun, halaman itu hanya ditumbuhi rumput liar dan ditumpuki sepeda rusak, pot pecah, serta ember bocor. Suatu pagi, saat keluarga sedang sarapan, Lila memandang keluar jendela dan berkata, "Yah, kenapa halaman depan kita kosong terus ya? Padahal rumah Bu Rara sudah cantik, penuh bunga." Ayah Bimo tersenyum sambil menyeruput teh hangat. "Itu karena Bu Rara suka berkebun. Kalau begitu, kita juga bisa dong bikin taman," kata Saka. Matanya menyala semangat. "Tapi taman yang keren, yang bisa dipakai main, duduk sore, dan ada tempat baca juga." Ibu Naya tertawa kecil. "Kalau kalian serius, kita harus bekerja sama. Tapi kita nggak bisa boros, harus pakai barang-barang yang kita punya." Lila dan Saka langsung berlari ke gudang kecil di belakang rumah. Mereka menemukan kaleng bekas, pot rusak, botol plastik, bahkan keranjang laundry yang bolong. "Ini semua bisa jadi bahan taman," teriak Lila sambil mengangkat baskom tua dengan semangat. Dan mulailah petualangan keluarga Adi Wijaya dalam membangun taman depan yang penuh cinta, kreativitas, dan keajaiban. Hari-hari berikutnya dipenuhi kegiatan yang menyenangkan. Ayah Bimo menggambar denah kecil taman di selembar karton bekas. Ia membagi halaman depan menjadi beberapa zona. Zona bunga, zona sayur, zona duduk santai, dan jalur berjalan. Ibu Naya menyarankan agar mereka menanam tanaman yang mudah tumbuh, seperti kembang sepatu, bunga kertas, serta bayam merah dan kangkung untuk sayur. Saka punya ide brilian. "Kita bisa bikin jalan setapak dari tutup botol warna-warni. Kan kita punya banyak di dapur?" Maka mereka mengumpulkan ratusan tutup botol plastik dan menyusunnya seperti mozaik di atas jalur tanah yang diratakan. Setiap warna disusun berpola seperti pelangi. Hasilnya sungguh cantik dan unik. Setiap kali ada tetangga lewat, pasti berhenti dan berdecak kagum. Ibu Naya lalu mengajarkan anak-anak membuat pupuk alami dari kulit pisang, ampas kopi, dan air cucian beras. Mereka mengumpulkannya dalam ember kecil, lalu menuangkannya ke pot-pot yang mereka cat bersama. Kaleng bekas susu disulap menjadi pot gantung yang menggantung di pagar, sementara botol plastik dijadikan rumah mini untuk tanaman air seperti sirih gading. Sementara itu, Ayah Bimo mencoba eksperimen membuat lampu taman tenaga surya. Ia memasang lampu LED kecil di dalam botol plastik bening, lalu menanam botol itu separuh badan ke tanah. Di siang hari, botol menyerap cahaya matahari, dan saat malam tiba, lampu menyala lembut, seperti kunang-kunang yang berjajar di jalur taman. Lila menemukan sepotong kayu tua dan berkata, "Yah, ini bisa jadi papan nama taman kita." Bersama-sama mereka mengecat papan itu dengan tulisan besar, "Taman Ajaib Keluarga Adi Wijaya." Saat taman depan mulai rapi dan hidup, mereka pun melirik ke belakang rumah. "Yuk, kita lanjut ke halaman belakang," kata Saka. Di belakang rumah, mereka menemukan area teduh di bawah pohon jambu. Tanahnya agak becek, tapi dengan sedikit kerja keras, mereka membersihkan dan menaruh karpet plastik bekas, beberapa bantal lama yang dijahit ulang oleh ibu, dan tirai dari kain spray yang sudah lusuh. Jadilah tempat piknik rahasia di belakang rumah, tempat favorit Lila membaca buku dan Saka berbaring memandangi langit. Mereka juga membuat rak vertikal dari pipa paralon bekas yang dipotong setengah dan ditempel ke tembok dengan kawat. Rak itu dipenuhi tanaman kecil seperti kemangi, seledri, dan tomat cherry. Saka menambahkan penanda tanaman dari stik es krim yang mereka tulis bersama. Pada suatu sore, saat mereka sedang menyiram tanaman, tetangga-tetangga mulai berdatangan. Bu Rara datang membawa bibit lavender. Pak Jono menawarkan pupuk kompos dari kebunnya. Bahkan anak-anak tetangga mulai bermain di jalur tutup botol buatan Saka dan Lila. "Rumah kalian jadi inspirasi buat semua," kata Pak RT yang ikut melihat. Akhirnya,
Desa memutuskan mengadakan festival taman depan. Setiap rumah dihias, tapi Taman Keluarga Adiwijaya mendapat perhatian khusus. Di malam puncak festival, taman depan mereka bercahaya hangat dari botol-botol surya. Ada suara tawa, aroma bunga melati, dan anak-anak berlarian di jalur warna-warni. Saka dan Lila membacakan tips mereka di depan warga desa. Gunakan barang bekas untuk pot dan dekorasi. Campur tanah dengan kulit telur dan kulit pisang. Gunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman. Buat pencahayaan dari botol plastik dan lampu tenaga surya. Tanam sayur dalam kotak sepatu bekas. Malam itu mereka mendapatkan penghargaan taman paling inspiratif dari kepala desa. Tapi lebih dari itu, mereka merasa bahagia karena taman mereka bukan hanya tempat tumbuhnya bunga dan sayuran, tapi tempat tumbuhnya cinta, semangat gotong royong, dan ide-ide luar biasa. Dan sejak hari itu, halaman depan dan belakang rumah Adiwijaya selalu hidup, dengan warna, cahaya, dan cerita baru setiap harinya. Di desa kecil Tegal Harjo, udara pagi selalu terasa segar, dan suara ayam jantan membangunkan setiap rumah dengan ramah. Di rumah sederhana yang dicat warna krem pucat, tinggal keluarga Adiwijaya, Ayah Bimo, Ibu Naya, anak laki-laki mereka Saka yang berusia 10 tahun, dan adik perempuannya Lila yang berumur 7 tahun. Rumah mereka berada di pojok jalan, dengan halaman depan cukup luas tapi sayangnya belum pernah dimanfaatkan. Selama bertahun-tahun, halaman itu hanya ditumbuhi rumput liar dan ditumpuki sepeda rusak, pot pecah, serta ember bocor. Suatu pagi, saat keluarga sedang sarapan, Lila memandang keluar jendela dan berkata, "Yah, kenapa halaman depan kita kosong terus ya? Padahal rumah Bu Rara sudah cantik, penuh bunga." Ayah Bimo tersenyum sambil menyeruput teh hangat. "Itu karena Bu Rara suka berkebun. Kalau begitu, kita juga bisa dong bikin taman," kata Saka. Matanya menyala semangat. "Tapi taman yang keren, yang bisa dipakai main, duduk sore, dan ada tempat baca juga." Ibu Naya tertawa kecil. "Kalau kalian serius, kita harus bekerja sama. Tapi kita nggak bisa boros, harus pakai barang-barang yang kita punya." Lila dan Saka langsung berlari ke gudang kecil di belakang rumah. Mereka menemukan kaleng bekas, pot rusak, botol plastik, bahkan keranjang laundry yang bolong. "Ini semua bisa jadi bahan taman," teriak Lila sambil mengangkat baskom tua dengan semangat. Dan mulailah petualangan keluarga Adiwijaya dalam membangun taman depan yang penuh cinta, kreativitas, dan keajaiban. Hari-hari berikutnya dipenuhi kegiatan yang menyenangkan. Ayah Bimo menggambar denah kecil taman di selembar karton bekas. Ia membagi halaman depan menjadi beberapa zona. Zona bunga, zona sayur, zona duduk santai, dan jalur berjalan. Ibu Naya menyarankan agar mereka menanam tanaman yang mudah tumbuh, seperti kembang sepatu, bunga kertas, serta bayam merah dan kangkung untuk sayur. Saka punya ide brilian. "Kita bisa bikin jalan setapak dari tutup botol warna-warni. Kan kita punya banyak di dapur?" Maka mereka mengumpulkan ratusan tutup botol plastik dan menyusunnya seperti mozaik di atas jalur tanah yang diratakan. Setiap warna disusun berpola seperti pelangi. Hasilnya sungguh cantik dan unik. Setiap kali ada tetangga lewat, pasti berhenti dan berdecak kagum. Ibu Naya lalu mengajarkan anak-anak membuat pupuk alami dari kulit pisang, ampas kopi, dan air cucian beras. Mereka mengumpulkannya dalam ember kecil, lalu menuangkannya ke pot-pot yang mereka cat bersama. Kaleng bekas susu disulap menjadi pot gantung yang menggantung di pagar, sementara botol plastik dijadikan rumah mini untuk tanaman air seperti sirih gading. Sementara itu, Ayah Bimo mencoba eksperimen membuat lampu taman tenaga surya. Ia memasang lampu LED kecil di dalam botol plastik bening, lalu menanam botol itu separuh badan ke tanah. Di siang hari, botol menyerap cahaya matahari, dan saat malam tiba, lampu menyala lembut, seperti kunang-kunang yang berjajar di jalur taman,
Lila menemukan sepotong kayu tua dan berkata, "Yah, ini bisa jadi papan nama taman kita." Bersama-sama mereka mengecat papan itu dengan tulisan besar, Taman Ajaib Keluarga Adi Wijaya. Saat taman depan mulai rapi dan hidup, mereka pun melirik ke belakang rumah. "Yuk, kita lanjut ke halaman belakang," kata Saka. Di belakang rumah, mereka menemukan area teduh di bawah pohon jambu. Tanahnya agak becek, tapi dengan sedikit kerja keras, mereka membersihkan dan menaruh karpet plastik bekas, beberapa bantal lama yang dijahit ulang oleh ibu, dan tirai dari kain sprei yang sudah lusuh. Jadilah tempat piknik rahasia di belakang rumah, tempat favorit Lila membaca buku dan Saka berbaring memandangi langit. Mereka juga membuat rak vertikal dari pipa paralon bekas yang dipotong setengah dan ditempel ke tembok dengan kawat. Rak itu dipenuhi tanaman kecil seperti kemangi, seledri, dan tomat cherry. Saka menambahkan penanda tanaman dari stik es krim yang mereka tulis bersama. Pada suatu sore, saat mereka sedang menyiram tanaman, tetangga-tetangga mulai berdatangan. Bu Rara datang membawa bibit lavender. Pak Jono menawarkan pupuk kompos dari kebunnya. Bahkan anak-anak tetangga mulai bermain di jalur tutup botol buatan Saka dan Lila. "Rumah kalian jadi inspirasi buat semua," kata Pak RT yang ikut melihat. Akhirnya, desa memutuskan mengadakan festival taman depan. Setiap rumah dihias, tapi Taman Keluarga Adiwijaya mendapat perhatian khusus. Di malam puncak festival, taman depan mereka bercahaya hangat dari botol-botol surya. Ada suara tawa, aroma bunga melati, dan anak-anak berlarian di jalur warna-warni. Saka dan Lila membacakan tips mereka di depan warga desa. Gunakan barang bekas untuk pot dan dekorasi. Campur tanah dengan kulit telur dan kulit pisang. Gunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman. Buat pencahayaan dari botol plastik dan lampu tenaga surya. Tanam sayur dalam kotak sepatu bekas. Malam itu mereka mendapatkan penghargaan Taman Paling Inspiratif dari kepala desa. Tapi lebih dari itu, mereka merasa bahagia karena taman mereka bukan hanya tempat tumbuhnya bunga dan sayuran, tapi tempat tumbuhnya cinta, semangat gotong royong, dan ide-ide luar biasa. Dan sejak hari itu, halaman depan dan belakang rumah Adiwijaya selalu hidup, dengan warna, cahaya, dan cerita baru setiap harinya. Di desa kecil Tegal Harjo, udara pagi selalu terasa segar dan suara ayam jantan membangunkan setiap rumah dengan ramah. Di rumah sederhana yang dicat warna krem pucat, tinggal keluarga Adiwijaya, Ayah Bimo, Ibu Naya, anak laki-laki mereka Saka yang berusia 10 tahun, dan adik perempuannya Lila yang berumur 7 tahun. Rumah mereka berada di pojok jalan, dengan halaman depan cukup luas tapi sayangnya belum pernah dimanfaatkan. Selama bertahun-tahun, halaman itu hanya ditumbuhi rumput liar dan ditumpuki sepeda rusak, pot pecah, serta ember bocor. Suatu pagi, saat keluarga sedang sarapan, Lila memandang keluar jendela dan berkata, "Yah, kenapa halaman depan kita kosong terus ya? Padahal rumah Bu Rara sudah cantik, penuh bunga." Ayah Bimo tersenyum sambil menyeruput teh hangat. "Itu karena Bu Rara suka berkebun. Kalau begitu, kita juga bisa dong bikin taman," kata Saka. Matanya menyala semangat. "Tapi taman yang keren, yang bisa dipakai main, duduk sore, dan ada tempat baca juga." Ibu Naya tertawa kecil. "Kalau kalian serius, kita harus bekerja sama. Tapi kita nggak bisa boros, harus pakai barang-barang yang kita punya." Lila dan Saka langsung berlari ke gudang kecil di belakang rumah. Mereka menemukan kaleng bekas, pot rusak, botol plastik, bahkan keranjang laundry yang bolong. "Ini semua bisa jadi bahan taman," teriak Lila sambil mengangkat baskom tua dengan semangat. Dan mulailah petualangan keluarga Adiwijaya dalam membangun taman depan yang penuh cinta, kreativitas, dan keajaiban. Hari-hari berikutnya dipenuhi kegiatan yang menyenangkan. Ayah Bimo menggambar denah kecil taman di selembar karton bekas. Ia membagi halaman depan menjadi beberapa zona. Zona bunga,
zona sayur, zona duduk santai, dan jalur berjalan. Ibu Naya menyarankan agar mereka menanam tanaman yang mudah tumbuh, seperti kembang sepatu, bunga kertas, serta bayam merah dan kangkung untuk sayur. Saka punya ide brilian. Kita bisa bikin jalan setapak dari tutup botol warna-warni. Kan kita punya banyak di dapur? Maka mereka mengumpulkan ratusan tutup botol plastik dan menyusunnya seperti mozaik di atas jalur tanah yang diratakan. Setiap warna disusun berpola seperti pelangi. Hasilnya sungguh cantik dan unik. Setiap kali ada tetangga lewat, pasti berhenti dan berdecak kagum. Ibu Naya lalu mengajarkan anak-anak membuat pupuk alami dari kulit pisang, ampas kopi, dan air cucian beras. Mereka mengumpulkannya dalam ember kecil, lalu menuangkannya ke pot-pot yang mereka cat bersama. Kaleng bekas susu disulap menjadi pot gantung yang menggantung di pagar, sementara botol plastik dijadikan rumah mini untuk tanaman air seperti sirih gading. Sementara itu, Ayah Bimo mencoba eksperimen membuat lampu taman tenaga surya. Ia memasang lampu LED kecil di dalam botol plastik bening, lalu menanam botol itu separuh badan ke tanah. Di siang hari, botol menyerap cahaya matahari, dan saat malam tiba, lampu menyala lembut, seperti kunang-kunang yang berjajar di jalur taman. Lila menemukan sepotong kayu tua dan berkata, "Yah, ini bisa jadi papan nama taman kita." Bersama-sama mereka mengecat papan itu dengan tulisan besar, Taman Ajaib Keluarga Adi Wijaya. Saat taman depan mulai rapi dan hidup, mereka pun melirik ke belakang rumah. "Yuk, kita lanjut ke halaman belakang," kata Saka. Di belakang rumah, mereka menemukan area teduh di bawah pohon jambu. Tanahnya agak becek, tapi dengan sedikit kerja keras, mereka membersihkan dan menaruh karpet plastik bekas, beberapa bantal lama yang dijahit ulang oleh ibu, dan tirai dari kain sprei yang sudah lusuh. Jadilah tempat piknik rahasia di belakang rumah, tempat favorit Lila membaca buku dan Saka berbaring memandangi langit. Mereka juga membuat rak vertikal dari pipa paralon bekas yang dipotong setengah dan ditempel ke tembok dengan kawat. Rak itu dipenuhi tanaman kecil seperti kemangi, seledri, dan tomat cherry. Saka menambahkan penanda tanaman dari stik es krim yang mereka tulis bersama. Pada suatu sore, saat mereka sedang menyiram tanaman, tetangga-tetangga mulai berdatangan. Bu Rara datang membawa bibit lavender. Pak Jono menawarkan pupuk kompos dari kebunnya. Bahkan anak-anak tetangga mulai bermain di jalur tutup botol buatan Saka dan Lila. "Rumah kalian jadi inspirasi buat semua," kata Pak RT yang ikut melihat. Akhirnya, desa memutuskan mengadakan festival taman depan. Setiap rumah dihias, tapi Taman Keluarga Adiwijaya mendapat perhatian khusus. Di malam puncak festival, taman depan mereka bercahaya hangat dari botol-botol surya. Ada suara tawa, aroma bunga melati, dan anak-anak berlarian di jalur warna-warni. Saka dan Lila membacakan tips mereka di depan warga desa. Gunakan barang bekas untuk pot dan dekorasi. Campur tanah dengan kulit telur dan kulit pisang. Gunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman. Buat pencahayaan dari botol plastik dan lampu tenaga surya. Tanam sayur dalam kotak sepatu bekas. Malam itu mereka mendapatkan penghargaan taman paling inspiratif dari kepala desa. Tapi lebih dari itu, mereka merasa bahagia karena taman mereka bukan hanya tempat tumbuhnya bunga dan sayuran, tapi tempat tumbuhnya cinta, semangat gotong royong, dan ide-ide luar biasa. Dan sejak hari itu, halaman depan dan belakang rumah Adiwijaya selalu hidup, dengan warna, cahaya, dan cerita baru setiap harinya. Di desa kecil Tegal Harjo, udara pagi selalu terasa segar, dan suara ayam jantan membangunkan setiap rumah dengan ramah. Di rumah sederhana yang dicat warna krem pucat, tinggal keluarga Adiwijaya, Ayah Bimo, Ibu Naya, anak laki-laki mereka Saka yang berusia 10 tahun, dan adik perempuannya Lila yang berumur 7 tahun. Rumah mereka berada di pojok jalan,
dengan halaman depan cukup luas tapi sayangnya belum pernah dimanfaatkan. Selama bertahun-tahun, halaman itu hanya ditumbuhi rumput liar dan ditumpuki sepeda rusak, pot pecah, serta ember bocor. Suatu pagi, saat keluarga sedang sarapan, Lila memandang keluar jendela dan berkata, "Yah, kenapa halaman depan kita kosong terus ya? Padahal rumah Bu Rara sudah cantik, penuh bunga." Ayah Bimo tersenyum sambil menyeruput teh hangat. "Itu karena Bu Rara suka berkebun." "Kalau begitu, kita juga bisa dong bikin taman," kata Saka. Matanya menyala semangat. "Tapi taman yang keren, yang bisa dipakai main, duduk sore, dan ada tempat baca juga." Ibu Naya tertawa kecil. "Kalau kalian serius, kita harus bekerja sama. Tapi kita nggak bisa boros. Harus pakai barang-barang yang kita punya." Lila dan Saka langsung berlari ke gudang kecil di belakang rumah. Mereka menemukan kaleng bekas, pot rusak, botol plastik, bahkan keranjang laundry yang bolong. "Ini semua bisa jadi bahan taman," teriak Lila sambil mengangkat baskom tua dengan semangat. Dan mulailah petualangan keluarga Adi Wijaya dalam membangun taman depan yang penuh cinta, kreativitas, dan keajaiban. Hari-hari berikutnya dipenuhi kegiatan yang menyenangkan. Ayah Bimo menggambar denah kecil taman di selembar karton bekas. Ia membagi halaman depan menjadi beberapa zona. Zona bunga, zona sayur, zona duduk santai, dan jalur berjalan. Ibu Naya menyarankan agar mereka menanam tanaman yang mudah tumbuh, seperti kembang sepatu, bunga kertas, serta bayam merah dan kangkung untuk sayur. Saka punya ide brilian. "Kita bisa bikin jalan setapak dari tutup botol warna-warni. Kan kita punya banyak di dapur?" Maka mereka mengumpulkan ratusan tutup botol plastik dan menyusunnya seperti mozaik di atas jalur tanah yang diratakan. Setiap warna disusun berpola seperti pelangi. Hasilnya sungguh cantik dan unik. Setiap kali ada tetangga lewat, pasti berhenti dan berdecak kagum. Ibu Naya lalu mengajarkan anak-anak membuat pupuk alami dari kulit pisang, ampas kopi, dan air cucian beras. Mereka mengumpulkannya dalam ember kecil, lalu menuangkannya ke pot-pot yang mereka cat bersama. Kaleng bekas susu disulap menjadi pot gantung yang menggantung di pagar, sementara botol plastik dijadikan rumah mini untuk tanaman air seperti sirih gading. Sementara itu, Ayah Bimo mencoba eksperimen membuat lampu taman tenaga surya. Ia memasang lampu LED kecil di dalam botol plastik bening, lalu menanam botol itu separuh badan ke tanah. Di siang hari, botol menyerap cahaya matahari, dan saat malam tiba, lampu menyala lembut, seperti kunang-kunang yang berjajar di jalur taman. Lila menemukan sepotong kayu tua dan berkata, "Yah, ini bisa jadi papan nama taman kita." Bersama-sama mereka mengecat papan itu dengan tulisan besar, "Taman Ajaib Keluarga Adi Wijaya." Saat taman depan mulai rapi dan hidup, mereka pun melirik ke belakang rumah. "Yuk, kita lanjut ke halaman belakang," kata Saka. Di belakang rumah, mereka menemukan area teduh di bawah pohon jambu. Tanahnya agak becek, tapi dengan sedikit kerja keras, mereka membersihkan dan menaruh karpet plastik bekas, beberapa bantal lama yang dijahit ulang oleh ibu, dan tirai dari kain spray yang sudah lusuh. Jadilah tempat piknik rahasia di belakang rumah. Tempat favorit Lila membaca buku dan Saka berbaring memandangi langit. Mereka juga membuat rak vertikal dari pipa paralon bekas yang dipotong setengah dan ditempel ke tembok dengan kawat. Rak itu dipenuhi tanaman kecil seperti kemangi, seledri, dan tomat cherry. Saka menambahkan penanda tanaman dari stik es krim yang mereka tulis bersama. Pada suatu sore, saat mereka sedang menyiram